Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen Muda yang berada di Jalan Raya Sadang Subang, Desa Ciwangi. Jumpa lagi di Bang Jaka Channel, kita langsung aja ke pembahasannya. Mulai tanggal 2 bulan Mei, pelajar bermasalah akan dikirim ke barak militer, guys. Gimana menurut kamu? Kamu setuju apa enggak, guys? Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerah dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajaran SMU, pelajar SMPA, SMAB, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan mereka di barak militer. Program ini menurutnya untuk membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah. Dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda. Rencananya kebijakan ini akan mulai dilaksanakan mulai 2 Mei 2025. Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap. Perjanjian kerjasama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani. Kayaknya nih guys, ini solusi terbaik ya buat anak-anak yang nakal ya kan. Karena keluhan para guru guys ya, misalnya mereka tuh marahin muridnya, mereka itu dianggap diskriminasi kepada murid ya kan? Maka orang tuanya bakal nuntut guru tersebut. Ya solusinya kalau menurut Pak Deddy ya inilah solusinya ya kan. Wow, langsung dibawa ke barak militer guys, pelajar nakalnya. Selamat datang di Kesatrian Menarme 2. Dan untuk Bapak Presiden, tolong program ini didukung penuh. Anggaran buat Polri dikurangin dan anggaran Pemda dimaksimalin agar program ini maksimal. Wah, ternyata ada yang dukung guys ya. Ya ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya ini saya bersama orang tua yang hari ini, Bapak berdiri, anak-anaknya akan masuk ke barak resimen Armet 1 ya, Stirayuda. Ini jadi Pak Bupati, biayanya siap? Duitnya ada? Ya, 6 bulan ya? Sampai mereka baik ya? Oke, ini Pak Danmen saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Ya laksanakan, mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat. Amin. Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Siap semuanya? Ide berlian. Dari situ anak-anak mulai sadar, pasti pada pengen jadi TNI. Yang tadinya malas, nakal, insya Allah bisa rajin belajar, disiplin dan bertanggung jawab. Generasi Jabar top pokoknya. Wah, ini ide yang mantap nih guys. Jadi kalau misalnya ada orang tua punya anak yang sekolah nakal, dipukul sama gurunya ya kan, jadi gurunya ini bakal mengusulkan anaknya tuh kalau nggak mau dididik, nggak bisa dididik, ya udah dia ikut wajib militer aja tuh ya. Kemudian urusan mendidik anak di rumah diserahkan kepada tentara atau polisi, dimasukin ke barak begitu. Nah, bagi saya, apakah itu efektif? Ya kalau memang mau dicoba silakan. Anda setuju nggak Tapi dibawa ke barak tentara? Saya bukan soal setuju, tapi menurut saya tidak efektif. Karena gini ya, ketika saya menjadi komisioner KPAI pun banyak kan kita ngurusin Nggak anak-anak setuju dia ini. guys ya, nggak Dan efektif rata-rata katanya. mereka itu, dan data juga menunjukkan anak-anak dari keluarga yang pengasuhannya negatif, anak-anak biasanya tidak berperilaku tadi tidak tepat. Yang kedua, anak-anak ini punya luka batin. Mungkin dia melakukan kekerasan karena dia juga korban kekerasan di lingkungan rumah. Dia nggak akan berani dong lawan orang tua dan keluarganya. Lalu ketika di sekolah dia melakukan pada anak lain yang lebih lemah dari dirinya. Ini terus berkembang dan dibiarkan. Sesuatu yang dibiarkan tadi lama-lama akan jadi tindak pidana. Dan satu lagi, kita punya sistem peradilan pidana anak itu di Undang-Undang 11 2012, di mana anak-anak yang tadi terkategori melanggar
melanggar ketentuan, aturan dan lain-lain, maka pembinaannya ada diatur di dalamnya. Nah, artinya di situ ada Kementerian Sosial untuk balai rehabilitasi, lalu ada kemudian dinas sosial di daerah, dinas perlindungan anak, karena anak-anak ini mungkin luka batinnya, jiwanya. Karena prinsipnya gini ya, saya percaya orang yang bahagia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi orang yang tidak bahagia, dia bisa tidak memperlakukan orang lain maupun dirinya dengan baik. Jadi prinsip itu pun penting. Orang tua tuh harus bahagia dulu, baru dia bisa bagian anaknya. Nah, prinsip inilah kemudian, ini anak udah dididik nih 6 bulan sampai 1 tahun di barak militer. Balik lagi, orang tua dulu sumbernya orang tua. Orang tua yang nggak pernah diapa-apain, balik lagi nggak? Dia malah merasa dibuang kali ya. Anak nakal harus wamil, menurut ibu ini nggak efektif guys, karena dibilang dia itu ada caranya ya, bukan cara ini. Tapi kalau misalnya kita cek kembali lagi ke masa lalu ya kan, ya kita harus tegas ya. Gimana cara tegasnya biar anak-anak itu nggak nakal lagi guys ya. Kalau anak perempuan gimana kalau dia nakal, apa wamil juga gitu ya. Oke, kita lihat lagi guys. Sebanyak 39 siswa yang sebelumnya terlibat dalam perilaku menyimpang mengikuti program pembinaan di Resimen Artileri Medan 1 Stirayuda, Batalion Artileri Medan 9, Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta, Sapul Bahri bin Zain, menyampaikan, program ini merupakan respons terhadap fenomena kenakalan remaja yang kian mengkhawatirkan. Ia menyebutkan, dari 40 pelajar yang akan mengikuti pendidikan berkarakter, hanya 39 yang hadir di pendidikan tersebut. 1 orang pelajar tidak tampak di Resimen Artileri Medan 1 Stirayuda yang berada di Jalan Raya Sadang Subang, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Kami tidak menunggu payung hukum ketika ada anak-anak yang terancam masa depannya. Orang tua telah menitipkan mereka kepada kami, dan kami percaya TNI dan Polri mampu membina mereka, ujar Bupati yang akrab dipanggil Om Zain tersebut kepada wartawan, Kamis, 1 Mei 2025. Om Zain mengatakan, program ini tidak memutus jalur pendidikan siswa. Mereka para siswa, hanya pindah lokasi pembelajaran. Kelasnya hanya pindah ke sini di Armed 1 Kostrad. Mereka tetap sekolah, kata Om Zain. Dan Men Armed 1 Kostrad, Kolonel Armroni Junaidi, menjelaskan kegiatan dimulai dari pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Para siswa akan mendapatkan kurikulum khusus yang mencakup pendidikan karakter, bela negara, psikologi, dan spiritualitas. Setelah itu, mereka akan mengikuti rutinitas harian seperti salat subuh, olahraga, kebersihan, makan teratur, hingga sesi konseling dan motivasi, ucapnya. Kalau program ini bakal nyata, berarti bertambah lagi guys tugas para tentara ya, yaitu mendidik anak-anak sekolah yang nakal guys ya. Berarti mereka tuh harus punya lagi ya cara-caranya, yang teknik-tekniknya untuk mendidik mental, akhlak mereka guys ya. Dan yang terutama menurut aku itu mendidik kedisiplinan guys ya. Apalagi anak-anak muda sekarang tuh banyak yang udah kecanduan narkoboy ya kan, udah kecanduan merokok ya kan. Itu cara-caranya biar mereka itu udah bersih lagi guys ya. Mungkin kalau 6 bulan mereka itu bakal bersih, dan kita berharap juga mentalnya bakal berubah total dan mereka itu menjadi generasi yang paling mantap jiwa ya kan. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMAB, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh, kalau di rumah nggak bisa. 2, bangunnya harus jam 4 pagi. 3, begitu bangun harus mandi. Setelah mandi mereka membereskan ruang tidur mereka. Setelah itu mereka membersihkan lingkungan halamannya. Setelah itu mereka harus sarapan pagi. Setelah itu mereka pergi ke sekolah. Sore harinya nanti mereka belajar berolahraga, bersepak bola, main voli. Wah keren guys ya. Jadi guys, menurut kamu program ini solusi atau makin parah guys? Tulis di kolom komentar ya. Oke, saya cukupkan video sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.